Yang pertama tadi, Allah hendak menunjukkan kekuasaannya bahwa Dia yang mampu mengatur yang dimaksud kami itu di situ. Tuh. Siapa kami ini yang dimaksud? Yaitu ayah dan ibu. Manusia itu ada, lahir, muncul ke bumi, itu ada satu sebab lain selain Allah, yakni ayah dan ibu, lelaki dan perempuan, pencampuran antara dua air. Khalaqnal insan min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur. Jadi kenapa Allah menyebutkan ini? Agar kita melihat proses penciptaan itu, yang kemudian nanti jadi hikmah. Lalu setelah hikmah jadi pengetahuan. Nah, itulah kenapa dia menyebutkan di situ. Ya. Bahwa manusia jadinya itu tidak begitu saja ada, walaupun ada manusia yang begitu saja muncul, ya seperti Nabi Adam atau Nabi Isa yang tanpa ayah. Nah, manusia umumnya itu tentu memerlukan ayah dan ibu, dan kemudian kita diminta untuk memperhatikan itu, bagaimana rumitnya penciptaan manusia tersebut, sehingga nanti pada gilirannya orang itu akan semakin yakin bahwa ini tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang lemah. Yang mampu menciptakan ini hanya Allah saja. Khalaqnal insan. Nah, kita sudah sering membahas kata insan. Ya, yang kita pendekkan saja kalau insan itu ya artinya manusia, yaitu kita-kita ini, insan. Dan kita ini juga memang disebutnya sebagai makhluk sempurna. Kata kesempurnaan itu ada di kalimatnya di sini nih, Bapak Ibu. Ya, itu sebetulnya kalau di mushafnya Bapak Ibu mungkin sinnya itu alif. Kalau di sini kan mad badal ini. Insan ada nunnya, ya itu menandakan bahwa sesuatu tersebut sempurna. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan tadabbur kita di surat Al-Balad. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan di ayat ke-4 dan seterusnya. Di ayat terakhir di surat Al-Balad, yaitu ayat ke-3, Allah bersumpah demi bapak dan juga anaknya. Ini adalah sumpah terakhir yang disampaikan oleh Allah di dalam surat ini. Ayat berikutnya itu merupakan jawab sumpah atau istilahnya muqsam alaih. Ada muqsam bih dan muqsam alaih. Kalau muqsam bih itu ya yang menjadi objek sumpahnya. Kalau muqsam alaih itu statement sumpahnya. Nah, yang setelahnya ini, setelah ayat ketiga minggu lalu itu merupakan statement dari sumpah-sumpah yang disebutkan Allah di surat Al-Balad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad. La dengan qad itu gabungan dua hal yang maknanya itu sebetulnya kesungguhan yang nyata pasti terjadi. Sudah ada la ditambahkan qad. Jadi kalau sebetulnya kalau hanya la saja sudah cukup atau qad saja sudah cukup untuk menandakan atau punya makna benar-benar sungguh-sungguh. Tapi benar-benar dan sungguh-sungguhnya itu tidak dituliskan sekali oleh Allah, dituliskannya dua kali, la dengan qad itu. Dan ini bukan satu-satunya ayat yang bicara begitu. Tentu kita dimintanya untuk betul-betul perhatian kepada hal tersebut. Apa yang sungguh-sungguh Allah lakukan?
Khalaqna itu khalaq dari kata atau aslinya fi'il madhi khalaqa yang artinya menciptakan. Nah, di situ namanya domir muttasil, kependekan dari nahnu atau kata ganti. Nahnu itu artinya kami. Jadi kalau disambungkan dengan fi'il madhi atau kata kerja lampau, khalaqna itu artinya kami telah menciptakan. Nah, kenapa Allah nyebutnya kami? Kenapa tidak saya? Tuh, ya. Apakah ada ayat lain di dalam Quran yang menyebutkan saya? Ada, ya. Yang kalimatnya khalaqtu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kata sayanya yaitu tu. Kalau di sini, nah ini dia. Nah, ini ya. Kami menciptakan, kami telah menciptakan. Siapa yang dimaksud kami? Dan kenapa Allah nyebut kami? Pertama, yang dimaksud di situ hendak menjelaskan kekuasaan Allah. Kadang kita dalam keseharian kita itu kalau jadi pembawa acara atau pembicara, ya kadang kita juga menyebutkan bukan saya, kami di sini, ya itu bukan mengatakan dirinya sendiri. Tapi untuk mengatakan perwakilan dari orang lain di belakang kita itu. Apakah di sini maknanya Allah itu butuh orang lain untuk menciptakan kita manusia? Tidak begitu maknanya. Yang pertama tadi Allah hendak menunjukkan kekuasaannya bahwa Dia yang mampu mengatur yang dimaksud kami itu di situ. Siapa kami ini yang dimaksud? Yaitu ayah dan ibu. Manusia itu ada, lahir, muncul ke bumi, itu ada satu sebab lain selain Allah, yakni ayah dan ibu, lelaki dan perempuan, pencampuran antara dua air. Khalaqnal insan min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur. Jadi kenapa Allah menyebutkan ini? Agar kita melihat proses penciptaan itu, yang kemudian nanti jadi hikmah, lalu setelah hikmah jadi pengetahuan. Nah, itulah kenapa dia menyebutkan di situ, ya, bahwa manusia jadinya itu tidak begitu saja ada, walaupun ada manusia yang begitu saja muncul, ya seperti Nabi Adam atau Nabi Isa yang tanpa ayah. Nah, manusia umumnya itu tentu memerlukan ayah dan ibu, dan kemudian kita diminta untuk memperhatikan itu, bagaimana rumitnya penciptaan manusia tersebut, sehingga nanti pada gilirannya orang itu akan semakin yakin bahwa ini tidak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang lemah. Yang mampu menciptakan ini hanya Allah saja. Khalaqnal insan. Nah, kita sudah sering membahas kata insan. Ya, yang kita pendekkan saja kalau insan itu ya artinya manusia, yaitu kita-kita ini, insan. Dan kita ini juga memang disebutnya sebagai makhluk sempurna. Kata kesempurnaan itu ada di kalimatnya di sini nih, Bapak Ibu, ya. Itu sebetulnya kalau di mushafnya Bapak Ibu mungkin sinnya itu alif. Kalau di sini kan mad badal ini. Insan ada nunnya, ya, itu menandakan bahwa sesuatu tersebut sempurna. Ya, jadi tidak salah juga kalau kita menyatakan manusia itu makhluk sempurna. Ya, memang dari penulisan, pembacaan, penyebutannya memang demikian adanya. Ada alif dan nun sebagai penanda kesempurnaannya. Bagaimana manusia itu diciptakan? Nah, ini bagian pentingnya. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Ya, kabad itu artinya susah payah. Kabad itu artinya berat. Kabad itu banyak masalah. Kalau di surat Al-Asr Allah berkata, innal insana lafi khusrin, bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Kalau di sini di surat Al-Balad Allah menyebutkan penciptaan manusia itu amat sangat, atau manusia itu dalam hidupnya banyak merasakan susah payah, berat. Di tafsir Mawardi itu beliau menyatakan salah satu maknanya, makna kabad itu dia menyebutkan sab'atu aqawil. Salah satu dari maknanya itu adalah
intisafi batni ummihi ba'da wiladati. Jadi kesusahan seorang bayi ketika dia sudah lahir. Kita sejak lahir itu udah susah, sudah berat. Kita harus diurus oleh orang tua kita semuanya. Dan bahkan seorang ibu, seorang wanita juga susah membawa bayi itu selama 9 bulan. Nah, dan yang bisa merasakannya hanya ibu-ibu, hanya wanita. Nah, kita lelaki tidak tahu. Dan itu bagian dari yang dimaksud kabad juga. Ya. Hamil itu sudah kabad, sudah bersusah payah, susah duduk, susah tidur, susah jalan, susah segalanya. Ketika mengeluarkannya juga susah, dan bahkan bisa mengancam nyawa si ibu tersebut. Sudah lahir pun, dari sejak lahir sampai sebesar sekarang, ya, kita semua ini merasakan susah terus, merasakan berat terus dalam hidup ini. Dan kita memang demikian adanya, diciptakan oleh Allah itu. Jadi kalaulah ada orang yang mengatakan saya itu senang hidup saya, Ustaz, ya saya gembira, tidak mungkin. Kita itu sudah mesti keadaannya pikabad. Keadaan kita itu pasti dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Ya. Dari sejak kita lahir sampai sekarang, mau kita wafat pun, ya, masih berada atau menanggung kabad tersebut, masih menanggung susah, masih menanggung berat. Saya kesini, Bapak Ibu, ya, ini kalau saya belum baca 2 atau 3 tafsir, saya agak kurang pede untuk kesini itu. Paling tidak seminggu 2 minggu itu saya harus baca dulu tafsirnya itu, terus saya renungi dulu. Lalu saya coba sambungkan dengan kekinian kita. Lalu coba saya latih ambil poin satu-satu apa nanti yang mau saya omongkan. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya akumulasi dari bacaan saya. Lalu saya coba dengarkan dari yang lain pendapatnya terkait tema tersebut. Lalu tiba waktunya saya sampaikan ke Bapak Ibu. Selama seminggu itu saya pikabad. Saya susah payah, merasakan berat. Tidak gampang, selesai dalam waktu 30 menit, ya. Persiapannya 1 minggu, 2 minggu. Kalau ada panitia masjid itu minta saya khutbah Jumat hari Kamis, Pak Rizky khutbah Jumat di Unisa, ngubunginya hari Kamis, biasanya saya tolak gitu, ya, karena pasti kabarnya lebih gede. Biasanya butuhnya itu 1 minggu, 1 minggu sebelumnya sudah, karena itu juga sudah pikabad, karena saya harus merenung dulu apa tema yang tepat, apa ini hadisnya, mana ayat yang cocok. Nah, baru saya coba bikin outline-nya, saya siapkan, saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu juga datang ke sini tidak pikabad? Pikabad juga. Tuh. Kan harus ambil peci, ya, ibu-ibu harus ambil mukenanya, masukin ke tas, itu pakai baju yang rapi, pakai wewangian itu. Mau nyalain motor, kuncinya lupa di mana. Nunggu dulu, ingat-ingat dulu di mana kunciku ini. Sudah ketemu, mau nyalain motor, anaknya pengen ikut. Nunggu lagi, istrinya pengen ikut juga. Baru setelah itu nyalain motor, masukin kunci, klik, datanglah ke sini. Di jalan hujan, ndak bawa mantol. Akhirnya mampir dulu di warung, ngiup. Datang ke sini sudah selesai pengajiannya. Itu pikabad. Dan setiap hari kita begitu merasakan kehidupan itu dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Tuh. Mahasiswa pun begitu dalam kehidupannya selama 4 tahun. Pikabadnya itu banyak. Besok masuk lagi, dengerin dosen lagi, mengerjakan tugas lagi, nanti UTS, nanti UAS, kemudian tugas akhir. Pikabad. Jadi sejak lahir, sejak manusia balik, sejak dia menerima perintah dari Allah, fikabad itu sudah dirasakan oleh semua manusia. Ayat ini kan sebetulnya ingin mengatakan salah satu sebab turunnya, Nabi itu seringkali diolok-olok oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy. Bahwa yang Nabi lakukan itu, kata mereka, itu cuma menyusahkan dirinya sendiri. Itu cuma bikin Nabi itu kabad. Tuh. Cuma bikin dia sendiri berat. Sehingga Allah menurunkan ini seolah-olah mau menjawab bahwa prasangka mereka terhadap Nabi itu salah.
Tidak begitu gitu. Bukan cuma Nabi Muhammad yang susah, kalian juga itu susah. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Insan itu termasuk di dalamnya orang munafik, termasuk di dalamnya orang kafir, termasuk orang musyrik, termasuk mukmin. Semua mereka itu fi kabad, dalam keadaan susah, dalam keadaan berat. Ya, bukan cuma orang-orang mukmin dan bukan cuma Nabi Muhammad saja, bahkan orang-orang kafir aja fi kabad. Apa kabarnya mereka? Kan mereka harus menyiapkan diri untuk merusak rencana Nabi Muhammad, kan? Harus mikirin juga gimana caranya ini Nabi Muhammad ini tidak menyelesaikan urusan dakwahnya. Ya, gimana cara kita menghalangi mereka kumpul, bermusyawarah, cari cara biar Muhammad ini berhenti dengan dakwahnya itu. Sampai mereka bersusah payah. Apakah Bapak Ibu mengira orang jahat itu tidak fikabad? Fikabad juga, ya. Apakah orang yang melakukan perzinahan tidak fikabad? Tidak fikabad juga mereka. Cari tahu cara supaya nggak kelihatan orang tuh bagaimana. Ya, cari untuk duitnya itu gimana? Biar bisa pergi ke tempat yang sepi. Orang korupsi, apa tidak fikabad? Fikabad juga. Gimana caranya kita memanipulasi data ini ya, keuangan ini biar lancar ini, biar kita ngambil tuh gampang. Nah, gimana caranya kita nanti kalau ketahuan KPK tuh, harus ada yang kita korbankan. Kan nyari juga itu, dan itu dalam keadaan fikabad, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan berat, dalam keadaan mereka itu harus cari cara tuh. Orang-orang baik pun demikian adanya tuh. Pasti juga dalam keadaan fikabad tuh ya, dalam keadaan susah gitu. Jadi kalaulah tadi dikatakan kita ini kadang kan juga merasanya, saya kalau sudah kaya, saya sejahtera Ustadz, saya akan nyaman, tenang. Kata siapa? Belum tentu kita punya segala halnya, kita tidak fikabad. Ya. Kita tidak punya uang, susah, fikabad, muncul, beban, ya, tekanan. Gitu. Sudah punya duit, takut kita. Takut ketahuan pasangan, duit saya banyak, nanti diminta lagi sama dia. Takut dicuri orang. Gitu. Ya. Presiden kita itu jangan dikira dia ndak pusing ya, fikabadnya itu banyak. Mungkin tiap hari beliau itu mikirin utang negara kita itu gimana cara bayarnya, kemiskinan masih banyak, orang yang tidak sehat banyak ya, orang yang tidak sekolah banyak. Lihat itu ya, fikabad. Kita seringkali mungkin merasa bahwa dengan punya segalanya kita akan tenang, kita akan nyaman. Belum tentu. Tapi semuanya Allah akan kasih jalan itu fikabad itu, selama yang dia lakukan itu tujuannya ke Allah itu. Ya, selama yang dia kerjakan itu dengan segala kesusahan dan kesulitannya itu, dia bersandarnya kepada Allah, nanti diberikan jalan keluar, nanti diberikan petunjuk, muncullah inspirasi itu. Ya, tapi juga tidak akan selamanya kita damai, kita tidak akan selamanya tenang, kita tidak akan selamanya tentram. Ya, apakah bapak-bapak punya istri selalu nyenengin, Pak? Apakah ibu-ibu punya suami selalu menggembirakan? Kan belum tentu. Kadang juga kita punya anak itu bikin kita capek, bikin kita pegel. Itu bagian dari fikabad. Makanya harus dibawa Allahnya di situ. Di dalam surat Qasas ayat 77 itu disebutkan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah yang pertama kali itu untuk urusan akhirat, baru kemudian itu urusan dunia. Cari urusan dunia, akhiratnya di atasnya, bingkainya itu ya akhirat itu. Ya, kalau di dunia ini kan banyak kekurangan. Ya, kita bahagia juga sampai berapa lama sih? Ya, senang juga dapat duit sampai berapa lama juga? Ya, pernikahan senang sampai berapa lama? Pasti mesti ada gangguannya. Di dunia itu ya begitu itu. Tidak kekal, tidak lama. Sementara akhirat kita semua tahu kekal. Mana ada di sana orang bersin? Tidak ada orang batuk-batuk tuh. Semua makanan yang dimakan diserap oleh tubuh. Tidak usah kita nyari WC. Ya, mau buang air sempurna. Maka disebutnya oleh Allah itu kehidupan akhirat hayawan. Ada alif nunnya lagi itu, sama seperti insan, ada alif dan nun. Artinya bahwa kehidupan akhirat itu sempurna.
Sempurna nikmatnya, sempurna siksanya. Itu mestinya yang dicari oleh orang itu. Itu mestinya kan yang dikejar itu. Kalau dunia udah nggak dapet, ya sudah, itu relakan saja, lepaskan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu di alam semesta ini akan hancur, akan hilang, akan binasa, akan ninggalin, akan terhapus, pergi begitu saja. Illa wajhah, kecuali Allah saja. Istri kita akan pergi, suami kita akan pergi, anak-anak kita akan pergi, bos kita nggak akan peduli lagi. Saya mahasiswa dulu waktu sama saya ngubungi terus, Bapak mengingatkan esok ada kuliah. Pindah semester udah nggak datang lagi WA-nya. Dia sudah lulus, mana dia ingat? Sudah hilang. Begitulah dunia. Ya. Dan kita itu anehnya gitu, senang dengan bersusah-susah ke dunia itu. Banyak yang kita kejar di situ. Jadi seolah Allah tuh mau ngasih dua makhluk. Satu perempuan cantik atau lelaki tampan, yang satunya lagi perempuan jelek dan lelaki buruk rupa. Mereka yang pikirannya dunia terus, pilihnya yang ini. Ditawarin ini tuh enggak mau. Ditawarin yang bagus tuh enggak mau. Padahal Allah mengatakan bukan untuk mencelakakan manusia, untuk menolongnya. Ya. Di masa Nabi ya, para sahabat Nabi itu juga dalam keadaan fi kabad, susah itu. Abu Bakar itu jangan dipikir juga dia gampang karena dia kaya, susah juga karena dia tidak punya pengikut, dia baru sendiri juga jadi seorang muslim. Umar bin Khattab sebelum dia menjadi muslim, dia harus fi kabad dulu. Ketika dia habis minum-minum di depan Ka'bah itu, dia mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Dan dia merasakan itu ke dalam hatinya, bagus ini yang dibaca oleh Nabi. Dan dia merasa ini, kok Muhammad bisa tahu apa yang saya rasakan? Itu ada di surat apa itu ya? Ini dia, surat Haqqah. Sebelum Umar tersadar dengan surat Toha, beliau tersadar dulu oleh surat Haqqah. Karena Umar merasa bahwa omongan yang disebutkan oleh Nabi, bacaan Quran itu adalah bacaan syair. Ketika sudah ngomong begitu, Nabi Muhammad baca pada bagian itu. Ini nih di ayat ke-40. Ya, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair. Sewaktu Umar mendengar Nabi Muhammad baca ayat-ayat Al-Qur'an, kata Umar, ini bagus sekali syair ini. Langsung dijawab sama Allah, wa ma huwa biqauli syair. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu bukan syair. Waktu dia mendengar itu, kok bisa tahu dia saya ngomong begitu? Diteruskan lagi, jangan-jangan ini Muhammad dukun. Dijawab lagi sama Allah, wala huwa biqauli kahin. Ini juga bukan omongan dukun. Lihat Umar mendapatkan kabarnya. Ya. Sampai harus dia mendengarkan ini dulu, ya. Balik dia ke rumah, ketemu dia dengan saudaranya, dipukul saudaranya karena memegang Quran itu sampai berdarah. Kalau dia pengen megang Quran itu tidak boleh, sampai dia harus wudhu dulu. Apa yang dia baca? Surat Toha. Karena Umar takut Quran itu mencelakakan dia. Itu yang ada di dalam hatinya. Saya nggak mau pegang itu karena saya khawatir itu bisa mencelakakan saya. Dijawab langsung oleh Quran. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Quran itu bukan mau mencelakakan kamu, wahai Umar. Mau nyembuhin kamu. Barulah dia tersadar, masuklah Islam. Cara dia menemukan Islam itu kabadnya banyak. Ya, terjal, tidak mudah. Makna lain dari kabad itu akumulasi masalah dan kegembiraan menumpuk jadi satu, yang menjadikan siapa kita hari ini. Jadi ibu-ibu sekarang, bapak-bapak, saudara-saudara sekarang sebetulnya adalah kumpulan dari kabad-kabad masa lalu itu. Masalah dan kegembiraan muncul jadi satu, mengeras jadi kita seperti sekarang ini. Ya. Kita menjadi sekarang ini bukan tiba-tiba begitu saja, tapi sudah melalui tahapan yang kita sebut dengan kabad. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah mereka mengira? Ayahsabu alai. Alai itu tidak akan pernah. Bukan tidak lagi, tidak akan pernah. Yaqdiru alaihi ahad.
siapapun melampaui dirinya. Apakah mereka menganggap dirinya bahwa tidak akan ada satupun manusia yang bakal melampaui dirinya. Ini oleh beberapa penafsir, ayat ini sebetulnya dikhususkan kepada dua orang. Yang pertama itu Abu Syad al-Jumahi, Abu Syad al-Jumahi. Kemudian yang kedua itu Nazar bin Haris. Dikhususkan kepada mereka. Kenapa dikhususkan kepada mereka? Pertama, kalau Abu Syad al-Jumahi, dia itu rajulun kabirul jism. Badannya itu besar. Di luar normal dari kebiasaan badannya orang-orang Arab. Dan bukan cuma fisiknya yang gede, tapi dia juga kaya raya. Duitnya itu banyak. Satu ketika Abu Syad ini menginjak kulit, tidak dijelaskan itu kulit apa, hanya kulit saja tapi panjang. Dia injak dengan kakinya, kemudian dia buat sayembara di depan orang-orang gitu. Siapa di antara kalian yang bisa mengambil kulit ini dari kaki saya anggap kalian lebih hebat daripada saya. Tidak ada satupun yang mampu. Sudah ditarik itu. Akhirnya dia berpikir, memang saya yang paling hebat. Nah, ini ayat ini turun. Ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Dia merasa dirinya itu hebat. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua Nazar bin Haris. Nazar ini seorang dokter. Dia pun kaya raya. Dia pun bisnismen internasional. Dia sering pergi ke Persia. Dan dia belajar ilmu kedokteran juga dari Persia. Dia satu ketika pergi ke Persia sana dan mengatakan kepada orang-orang Persia, itu di tempat kami ada orang namanya Muhammad sering bercerita tentang orang-orang di masa lalu. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Musa, Fir'aun. Itu apa cerita itu? Sudah suruh cerita, malah kita sudah mendengarkan cerita, kita disuruh bayar infak sama dia. Kata dia begitu. Akhirnya dia membawa banyak karya dari Persia, cerita-cerita raja-raja Persia, cerita raja-raja Romawi. Dan dia membawa para penyanyi datang ke tanah Hijaz, ke tanah Arab, untuk menyaingi pamor dari Nabi Muhammad dengan ayat Quran. Sampai karena itu Al-Quran juga turun, ada ayat yang turun khusus untuk orang ini. Ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudillu an sabili wa yattahizu huzwa. Di antara manusia itu ada yang membeli sesuatu, kalimat-kalimat yang manis, tetapi itu dipakai untuk menyesatkan orang dan digunakan untuk mengolok-olok. Jadi ketika Nabi Muhammad baca Quran, di bawahnya para biduan itu disuruh nyanyi di depannya Nabi Muhammad, dekatlah begitu. Diundanglah orang-orang. Ayo sekarang kalian nyanyi, ambil minuman itu. Nah, daripada kalian mendengarkan itu omongannya Muhammad. Dia cerita tentang masa lalu, menyuruh kalian ibadah, nyuruh kalian infak. Saya tidak nyuruh kalian apapun. Datang duduk sini, kita bergoyang, kita minum, kita nyanyi-nyanyi. Nah, itulah wal hadis. Ya, dan dia merasa sombong, gitu. Merasa tinggi, karena dia merasa punya sesuatu, dan dia merasa tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia, karena dia sudah di atas, karena dia sudah tinggi, karena dia sudah hebat. Ya, apa dia pikir dia tidak akan ada yang mengalahkan? Orang kalau sudah punya kekuasaan, kalau sudah punya harta banyak, cenderung memang merendahkan orang lain. Cenderung dirinya itu hebat, cenderung dirinya berkuasa. Ayo kalian kalahkan saya. Kalau kalian bisa mengalahkan saya, hebat kalian. Ini ayat ini datang mengkritik sikap itu loh. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Dia pikir tidak ada yang bisa menjatuhkan dia. Dia pikir tidak ada itu yang bisa mengalahkannya. Itu untuk masa lalu. Tapi di masa sekarang orang-orang macam dua orang ini hadir lagi. Banyak kan orang-orang yang pakai jabatan dari orang tuanya. Udah lakukan sajalah, nanti beres. Bapak saya anggota dewan. Tuh. Paman saya apa begitu ya. Saya punya keponakan polisi. Itu dipikirnya dia tidak akan kalah, dia tidak akan jatuh. Di negara ini ada seorang jenderal yang tadinya menyombongkan diri akhirnya ditangkap juga kan. Ya, dia pakai kekuasaannya itu. Kita juga begitu. Kalaulah kita mau melawan Allah, mau melawan nabinya, langsung diturunkan ayatnya, langsung mengkritik orang-orang itu. Dan di masa sekarang orang-orang macam dia ini banyak. Kita bisa ketemu orang-orang ini.
Bisa kita jumpai ini yang kayak begini, yang merasa dirinya itu tidak akan kalah, yang merasa dirinya itu hebat, yang merasa dirinya itu penguasa, punya ilmu, punya uang, punya jabatan, dan dia merasa dia tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Nah, ini bahaya. Semua dia gerakan itu. Di masa lalu adalah orang begitu. Siapa selain mereka itu? Abu Lahab tuh begitu. Ya. Siapa istrinya Abu Lahab itu? Ummu Jamil begitu. Dia jalan-jalan di pasar pakai kalung emas. Ya, dia bilang sama orang-orang, ini emas ini mau saya pakai buat merusak, menghancurkan Muhammad, itu kata dia. Kok bisa gitu ya Bapak Ibu? Kok kita pikirnya gimana gitu? Kok ada orang yang pakai hartanya itu untuk menghancurkan dan merusak orang lain? Tuh, ini di ayat setelahnya ini. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Mereka berkata ahlaktu. Ya, ahlaktu itu saya menghancurkan. Ahlaktu itu saya merusak. Ahlaktu itu artinya saya habiskan. Saya buang, saya hambur-hamburkan itu. Lubada itu kalau kita ngambil satu lembar sesuatu kemudian lembarannya numpuk banyak, nah itu namanya lubada. Atau Bapak Ibu punya duit, nah duitnya banyak segepok terus gitu. Nah itu lubada, saking banyaknya. Nah di antara orang-orang ini atau kedua orang ini, ya, dia merasa dirinya itu punya duit sehingga dia bisa bayar siapapun. Tenang saja, kalian lakukanlah itu, tak bayar. Yang penting tujuan kamu itu merusak orang itu, halangi dakwahnya, jangan jadi jalan dakwahnya, saya kasih duit. Ya. Dan di Indonesia ini ada yang kayak begitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di YouTube, ya, ada sekelompok orang itu dibayar untuk menghujat Islam. Ada donaturnya, dia kasih itu duit banyak kepada mereka. Dia kasih modal, tak kasih duit berapa puluh juta atau mungkin ratusan atau mungkin sampai miliaran. Saya kasih kamu, belikan kamu rumah kah atau kamu kendaraan kah, tapi syaratnya kamu hujat itu Islam. Ada. Dan kalau itu sekarang ada, saya sendiri tidak aneh. Karena di masa lalu sudah terjadi yang kayak begitu. Abu Lahab pun membayar Walid bin Mughirah. Saya bayar kamu Walid. Ya. Tapi kamu harus mencari kesalahan Quran itu apa. Ya. Dan Walid karena sudah dibayar, dia harus melakukan itu. Tapi dia tidak menemukan apa yang salah di dalam Quran itu, dibulak-balik itu di surat Al-Mudaththir, dia nggak nemu kesalahan itu, ya. Tapi dia menyimpulkan ini Muhammad ini tukang sihir, ya, karena dia sudah dibayar saja, karena dia sudah tidak enak dengan yang duit sudah diberikan itu. Masa lalu itu terjadi, orang dikasih duit untuk menghancurkan dan merusak Islam. Di masa sekarang, di masa modern, ya juga ada yang begitu, ya, lubada, ngambur-ngamburin duit itu. Ya, atau mungkin kalau kita ini banyak membeli sesuatu tetapi barang tersebut tidak ada gunanya, kemudian ditunjukkan di media sosial, istilahnya apa, flexing gitu ya. Ini mobil saya tahun segini, saya beli dengan harga segini, ini udah gitu ditutup lagi. Itu bisa maksud dalam makna lubada itu, ya, hanya menghambur-hamburkan sesuatu untuk yang tidak bermanfaat, ya. Yang penting saya punya duit, nah kasih semuanya, ambillah, ya. Ada ulama, ya, yang dia dedikasi hidupnya itu untuk ilmu dan dia tidak memperhatikan apa yang disebutkan di sini. Seperti Haris tadi, ya, Nazar bin Haris dan juga Abu Syad. Siapa misalkan? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tinggal di Palestina karena dia memang orang sana, dia lahir di situ. Tapi ayahnya orang Madinah. Sewaktu sudah meninggal ayahnya, dia bersama ibunya pergilah ke Hijaz, ke Arab, ya, untuk belajar. Dan mereka tidak punya uang, miskin. Ya. Suaminya juga tidak meninggalkan harta. Tapi ibunya ingin kalau anaknya itu pinter. Kamu belajar kepada ulama, ya, belajar yang baik, dengarkan dia, catat yang sopan. Ya, nasihat orang tua kepada anaknya untuk belajar betul-betul. Datanglah dia ke masjid. Semua murid yang datang ke situ, ke syekhnya, membawa banyak hal. Ada di antara mereka bawa pisang, di antara mereka itu membawa, ya kalau kita bawa hasil bumi lah, ngasih kepada gurunya itu, bawa beras, bawa hewan ternak. Yang tidak bawa apa-apa cuma Imam Syafi'i.
karena dia miskin. Lalu oleh gurunya disisihkan, oh kamu itu gratisan kok, kamu kan nggak bayar, udah kamu di pinggir dulu. Ini saya mau ngajar dulu yang depan ini murid ini bawa saya banyak. Gitu. Kayaknya dulu juga di kita begitu ya. Dulu ya, kiai-kiai dulu itu. Kadang beberapa muridnya itu suka bawa ke ustadznya itu apa gitu. Ya, makanan kah ya, atau hasil bumi yang lain kah untuk diberikan kepada Pak Kiai atau Pak Ustadz karena dia sudah mengajari itu. Imam Syafi'i tidak bawa apa-apa. Dia di pinggirnya. Tapi setiap ada siswa yang belajar dengan gurunya, dia hafalkan yang disampaikan oleh gurunya itu dan masuk di kepalanya. Murid satu selesai, murid yang kedua datang, dia hafalkan lagi. Murid ketiga datang, dia hafalkan lagi. Imam Syafi'inya di samping. Dia tidak ikut antri karena dia tidak ada uang, tapi dia memperhatikan saja. Karena dia punya kecerdasan, semua yang disampaikan gurunya ke murid yang lain masuk di kepalanya. Sampai waktu ujian, nah, bahasa kita sekarang UTS, UAS itu. Murid-murid yang lain itu nanyanya ke Imam Syafi'i. Syafi'i ini kata guru kita ini apa penjelasannya? Bagaimana ini maksudnya? Dijelaskan oleh Syafi'i. Kemudian ketahuan oleh gurunya. Dan dia takjub. Kemudian dia mulai sadar, mestinya anak ini yang saya ajari. Karena manfaatnya dia ngasih ke yang lain itu diajari semua oleh dia, oleh Imam Syafi'i ini. Ya, akhirnya jadi perhatian dan sejak saat itu ya dia semacam asistennya. Umur 10 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Umur 13, ada riwayat menyebutkan 15 tahun dia sudah menghafal kitab Muwatta karya Imam Malik yang tebalnya itu segini. Dia hafal semua itu. Umur 17 tahun dia sudah jadi mufti. Coba umur anak-anak SMP kita, umur segitu, ngapain mereka? Masih main game gitu. Imam Syafi'i sudah maju ke depan gitu. Sudah jadi mufti dia. Kalau mufti sekarang MUI itulah, yang ada di MUI itu. Susah kita nyari yang umur 17-an. Mana ada ya? Umurnya sudah di atas 40 semua. Karena saking cerdasnya dia. Sampai ketika dia mau pergi belajar lagi ke Yaman, di rumah ibunya itu ada gapura dari kayu. Dia tidak ada uang buat ongkos, dia liatin saja. Apa aku jual saja ini gapuranya itu. Dijual sama ibunya. Duitnya itu ada habis untuk belajar anaknya. Dikasih ke anaknya, Imam Syafi'i bisa berangkat. Sekarang karyanya dikenal banyak orang. Banyak dia tulisannya dalam bidang fikih, dalam bidang tafsir, dikutip terus itu. Ya. Ada imam yang lain, Imam Hanafi. Ini juga bukan ulama biasa ini, Bapak Ibu. Imam Hanafi itu ulama dari Irak, ulama pertama di antara 4 mazhab itu, dan dia bukan orang miskin. Dia itu kaya raya. Dia itu diwariskan pasar, toko di pasar. Banyak sekali toko di Irak, di pasar Irak ketika itu punyanya Imam Hanafi. Tapi karena Imam Hanafi itu seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, dia tidak mau ngurus itu. Dia serahkan kepada orang lain, kepada siapa? Kepada santrinya. Dia ngajar santrinya itu. Diajari oleh dia dan gratis. Dari mana makannya mereka itu? Dari pasar itu. Hasil duit di pasar itu dikasih ke mereka. Tapi di antara murid-muridnya itu ada yang bagus dalam ilmu agama, disuruhnya menghafal, ada yang tidak bagus. Yang disuruhnya tidak bagus itu kamu tidak cocok belajar ini. Lebih baik kamu urus saja toko saya di pasar itu. Kamu pergi ke sana, jagain tokonya di situ, kamu berbisnis saja. Jadi di antara santrinya itu ada 2, ada yang belajar dengan dia, ada yang dijaga di pasar. Uang dari pasar itu nanti ditransfer ke pondoknya. Dikasih makan untuk para santrinya tersebut, simbiosis mutualisme, saling membantu, saling menjaga, gratis. Dia punya yayasan semacam yayasan Hanafi. Masuk ke situ silahkan saja, semua bisa makan, bisa belajar dan gratis. Dari ulama tersebut. Itu contoh bagaimana uang itu harus dikelola dengan benar. Yang tadi yang pertama, uang dipakai untuk merusak dan menghancurkan orang lain. Ini ulama kita itu memberikan contoh uang yang didapat itu untuk kebaikan dunia akhirat mereka. Untuk ilmu dia kasih. Dia sedikit tidak apa-apa, dia sendiri susah tidak apa-apa. Karena tujuan dia bukan pujian dan kesenangan dunia, melainkan tujuannya itu Allah saja. Itu yang membuat hidup mereka itu tenang. Dan mestinya kita arahnya ke sana.
Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar untuk seperti contoh yang dikemukakan oleh para ulama ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di antara ayat-ayat kita ini, pertama, kita semuanya harus menyadari bahwa kesusahan dan kesenangan itu pasti akan selalu ada. Pasti. Ya, kecil, besar, sekarang, besok, ya, atau tahun depan pasti muncul lagi. Kalau sekarang bahagia, tunggulah nanti akan ada susahnya juga. Maka disuruhnya kita itu, kata Ibnu Qayyim, tidak usah gumunan. Kalau selama masih hidup, masih di dunia, nggak usah khawatir dengan masalah. Nanti juga itu hilang, tapi nanti juga akan datang lagi. Ya begitu itu, fi kabad itu. Yang kedua, jangan pernah merasa diri kita tidak akan dilampaui oleh orang lain. Ya, itu bagian dari kerendahan hati. Di antara orang yang berilmu masih ada yang paling tinggi. Ya. Di antara orang yang punya duit banyak masih ada lagi. Di antara orang-orang yang dia menjadi pemimpin ada yang diingat oleh manusia itu, yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan merasa diri kita tidak akan dikalahkan oleh siapapun, karena sejatinya kita bisa begini itu Allah yang memberi. Ketiga, jangan sampai uang yang kita punya, ilmu yang kita miliki, kekuasaan yang kita dapatkan itu dikeluarkan dengan cara lubada, tak ada manfaatnya. Bukan untuk kemaslahatan orang lain, bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, bahkan untuk merusak dan menghancurkan orang lain. Saya kira demikian Bapak Ibu bahasan ayat kita dari ayat ke-4 sampai dengan ayat ke-6. Ya, ayat kita ini masih banyak ya, sampai dengan ayat 19. Kita akan teruskan lagi insyaallah sampai dengan akhir dari ayat surat Al-Balad ini. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Syukran, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.